Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsih, dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS DMI dari Universitas STSI Bina Cendekia Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan kuliah hari ini yaitu tentang pendekatan metode dan teknik strategi pembelajaran IPS DMI di semester 4. Nah, untuk mata kuliah pendekatan metode dan teknik strategi pembelajaran IPS DMI ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang efektif dalam strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, penjelasan dari pendekatan pembelajaran IPS yaitu cara pandang atau filosofi yang melandasi proses pembelajaran. Pemilihan pendekatan yang tepat akan mempengaruhi keseluruhan desain dan implementasi pembelajaran. Nah, untuk pendekatan strategi pembelajaran IPS di sini itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada pendekatan kontekstual, yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, dan yang ketiga ada pendekatan saintifik, yang keempat ada pendekatan tematik. Nah, untuk penjelasan poin pendekatan kontekstual atau konteks teaching and learning, yaitu pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa, mendorong siswa untuk menghubungkan antara materi pelajaran dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar. Nah, contoh penerapannya di sini yaitu mempelajari jenis-jenis pekerjaan dengan mengunjungi tempat kerja di sekitar sekolah, misalnya ke pasar, ke kantor desa. Nah, yang kedua, mempelajari sejarah lokal melalui cerita dari tokoh masyarakat atau kunjungan ke situs bersejarah terdekat. Nah, untuk penjelasan yang kedua itu pendekatan konstruktivisme, yaitu siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman baru. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Contohnya dalam penerapan pendekatan ini yaitu melalui diskusi kelompok untuk memecahkan masalah sosial yang sederhana. Nah, kemudian ada proyek penelitian kecil tentang budaya daerah, di mana siswa itu untuk mencari informasi dan menyusun laporan sendiri. Nah, kemudian poin ketiga ada pendekatan saintifik. Di sini yaitu pembelajaran didasarkan pada tahapan ilmiah, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Contoh penerapan pendekatan saintifik di MI atau di SD ini, yang pertama itu mengamati sebuah peta untuk mengidentifikasi letak geografis suatu daerah, kemudian menanyakan mengapa daerah tersebut memiliki karakteristik tertentu. Ini ya peta konsepnya. Nah, kemudian melakukan survei sederhana di lingkungan sekolah tentang kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Ini contohnya, menjaga kebersihan di kelas. Nah, kemudian ada pendekatan tematik, yaitu pembelajaran diorganisir di sekitar tema tertentu yang relevan dan menarik bagi siswa, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran termasuk
IPS. Nah, contoh dari penerapan pendekatan tematik di MI ini, contohnya kita mengambil tema lingkungan sehat. Nah, di sini dapat membahas interaksi manusia dengan lingkungan, dampak aktivitas manusia, dan upaya pelestariannya. Nah, kemudian ada tema tentang kebudayaan daerahku. Di sini berarti membahas adat istiadat, pakaian adat, makanan khas, dan kesenian tradisional. Nah, di sini ada metode pembelajaran IPS, yaitu cara yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran agar suatu tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Nah, di sini ada macam-macam metode pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada metode diskusi, metode penugasan, metode bermain peran, metode karya wisata atau studi lapangan, metode ceramah bervariasi. Nah, apabila beberapa metode di sini diterapkan semua, maka metode pembelajaran IPS ini akan berjalan secara efektif. Nah, ini penjelasan dari metode diskusi. Di sini siswa itu bertukar pikiran dan memberi sebuah gagasan tentang suatu topik permasalahan. Nah, contohnya diskusi tentang peran anggota keluarga di rumah, diskusi tentang pentingnya gotong royong di masyarakat. Nah, kemudian ada metode penugasan. Di sini siswa diberi tugas atau proyek untuk dikerjakan secara individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, membuat maket dana lingkungan dengan menyusun clipping berita tentang peristiwa sosial di sekitar. Nah, kemudian ada metode bermain peran atau role playing. Di sini siswa memerankan tokoh atau situasi tertentu untuk memahami berbagai sudut pandang dan interaksi sosial. Nah, contoh penerapannya yaitu bermain peran sebagai pedagang dan pembeli di pasar. Ini contohnya, ada pedagang, ada pembeli. Nah, kemudian memerankan situasi musyawarah di desa. Ini contohnya, gambarannya. Nah, kemudian ada metode karya wisata atau studi lapangan. Nah, di sini itu pembelajarannya dilakukan di luar kelas dengan mengunjungi tempat-tempat yang relevan. Contohnya yaitu berkunjung ke museum lokal untuk mempelajari sebuah sejarah. Nih, di dalam museum itu ada terkait tentang mempelajari sejarah. Nah, kemudian mengunjungi kantor pos atau bank untuk memahami fungsinya. Di gambar di kantor pos. Nah, kemudian ada metode ceramah bervariasi. Di sini itu menyampaikan informasi secara verbal oleh seorang guru, namun diselingi dengan media, tanya jawab, atau kegiatan interaktif lainnya. Nah, contohnya itu menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang diikuti dengan penayangan video pendek dan sesi tanya jawab. Nah, jadi di sini menayangkan sebuah video, lalu setelah video selesai langsung dibuka dengan sesi tanya jawab. Nah, kemudian ada teknik pembelajaran IPS. Nah, di sini yaitu cara spesifik atau taktik yang digunakan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran. Nah, macam-macam teknik pembelajaran IPS di sini yaitu ada teknik tanya jawab, teknik jigsaw, teknik mind mapping atau peta pikiran, teknik gallery walk, dan teknik snowball
throwing. Nah, di sini teknik tanya jawab yaitu jadi seorang guru itu mengajukan sebuah pertanyaan dan siswanya itu untuk menjawab atau sebaliknya seorang guru yang menjawab dari sebuah pertanyaan siswanya. Nah, contoh penerapannya itu setelah menjelaskan materi, seorang guru itu bertanya kepada siswanya mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian seorang peserta didiknya itu menjawablah sebuah pertanyaan dari seorang guru tersebut. Nah, kemudian teknik jigsaw. Di sini siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian materinya tertentu, kemudian berbagi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, contohnya pembelajaran tentang keragaman budaya di Indonesia. Jadi setiap kelompok mempelajari satu suku dan mempresentasikannya di depan. Nah, kemudian ada teknik mind mapping atau peta pemikiran. Nah, di sini siswa membuat diagram visual untuk mengorganisir informasi dan ide-ide. Nah, contohnya itu membuat mind mapping tentang struktur pemerintahan desa. Nah, jadi nanti seorang guru itu memberikan sebuah kertas kosong lalu dibagikan kepada peserta didiknya. Nah, nanti tiap kelompok itu menyesuaikan, misalkan temanya ini struktur pemerintahan desa. Nah, jadi tiap kelompok itu membuat struktur pemerintahan desa, kata konsep struktur pemerintahan desa itu seperti apa, nanti dibuat mind map-nya di kertas kosong yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Nah, kemudian kalau sudah selesai, lalu siswanya itu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mind mapping tersebut. Nah, kemudian ada teknik gallery walk. Jadi di sini hasil kerja siswa itu seperti poster, gambar, tulisan nanti ditempelkan di dinding. Kemudian siswa berjalan mengamati dan memberikan komentar dari setiap poster, gambar, tulisan yang telah ditempelkan. Nah, contohnya di sini hasil gambar lingkungan sehat atau paket rumah adat dipajang dan siswa saling mengamati. Nah, jadi tema lingkungan sehat nanti dibuat poster, gambar, dan tulisan lalu ditempelkan setiap kelompoknya itu. Nah, nanti kemudian siswanya itu mengamati dan memberikan sebuah komentar dari poster, gambar, dan tulisan tersebut. Nah, kemudian ada teknik snowball throwing. Di sini siswa menulis pertanyaan di kertas, meremas-remasnya menjadi bola salju, kemudian melemparnya. Siswa yang mendapatkan bola salju akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, contohnya pertanyaan-pertanyaan tentang materi sejarah pahlawan nasional. Nah, jadi salah satu siswa membuat sebuah pertanyaan, kemudian ditulis di kertas, lalu dilipat-lipat, lalu dikasihkan ke teman yang lainnya. Nah, teman yang mendapatkan kertas dari teman tersebut yaitu harus menjawab sebuah pertanyaan yang telah ditulis oleh teman. Jadi pendekatan metode dan teknik strategi pembelajaran IPS DMI pada materi hari ini itu apabila dikaitkan dengan moderasi beragama akan mengedepankan nilai toleransi, saling menghargai, adil, dan anti kekerasan dalam kehidupan beragama dan sosial. Nah, jadi kesimpulannya itu dari pendekatan metode dan teknik strategi pembelajaran IPS DMI jika dikaitkan dengan moderasi beragama akan menghasilkan peserta didik yang berjiwa toleran dan terbuka, menghargai perbedaan, menolak radikalisme dan kekerasan, siap hidup damai dalam masyarakat yang beragam, dan dapat diintegrasikan secara fleksibel dalam pembelajaran
agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara sosial dan spiritual. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan untuk pembahasan materi RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.